Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita kembali lagi bertemu dalam mata kuliah elektronika 1. Pengasuhnya saya sendiri. Kemudian pokok bahasan kita pada hari ini adalah formula, di mana formula atau rumus adalah aturan yang menghubungkan nilai atau kuantiti. Terdapat 3 jenis formula yang pernah ada. Yang pertama adalah definisi atau definition, yang kedua hukum, yang ketiga derivatif atau turunan. Dengan memahami ketiga jenis rumus ini, maka akan memudahkan kita dalam memahami ilmu elektronika, khususnya dalam ilmu semikonduktor. Oleh karena itu, kita akan banyak membahas 3 formula ini, dan kita akan mulai dengan definisi. Pelajaran fisika sebelumnya kita kenal dengan istilah hukum Coulomb, ya, di mana kita sebut kapasitansi atau C itu dinyatakan dengan Q dibagi dengan V. Ini definisinya. Jadi kapasitansi sama dengan muatan, ya, pada satu plate atau plat atau satu bidang dibagi dengan tegangan antara bidang tersebut, ya. Itu definisi. Nah, kalau kita nyatakan dalam bahasa Indonesia, tentu orang Arab, orang Cina tidak paham. Tapi kalau kita gunakan rumus matematik seperti ini, C sama dengan Q dibagi V sebagai definisi, nyata dalam bentuk matematik, maka akan sangat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, yang kedua, kalau kita ingin membuat suatu definisi, misalnya kita seorang peneliti ingin mengetahui kecepatan membaca seseorang. Nah, kalau kita nyatakan bahwa kecepatan membaca dinyatakan dengan berapa jumlah kata yang dibaca dalam 1 menit atau setiap menit, ya. Misalnya reading speed, ya, kecepatan membaca dinyatakan dengan S atau speed, ya. Lalu berapa waktu diperlukan dalam membaca, atau berapa waktu maaf ya, jika jumlah kata yang dibaca adalah W, kata adalah W, kemudian menit nyatakan dengan sama dengan M, ya. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa kecepatan membaca seseorang adalah jumlah kata yang dibaca per menit, itu definisi. Tetapi bagaimana bisa dipahami dalam bentuk rumus? Nah, kita akan tulis S sama dengan W dibagi dengan M, atau jumlah kata dibaca per menit. Jadi ini adalah rumus atau formula yang diambil dari definisi, dibuat dalam bentuk persamaan matematik.
Kalau mau lebih canggih lagi, supaya dia lebih istilahnya lebih fancy, kita ganti bukan lagi S tapi tau sama dengan omega dibagi dengan mu misalnya, ya. Jadi tau adalah kecepatan membaca, kemudian W adalah omega adalah jumlah kata, dan mu adalah menit, ya. Jadi tau sama dengan omega dibagi dengan mu. Nah, ini tentang definisi. Jadi definisi itu adalah dari pernyataan dalam bentuk kata-kata, kemudian kita konversi menjadi sebuah rumus yang bisa dipahami oleh orang lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum atau law. Saya buka lagi satu buka papan baru, ya. Nah, kita kembali ke law atau hukum, ya. Nah, law atau hukum. Nah, hukum berbeda dengan definisi. Kalau definisi itu adalah yang diciptakan oleh para peneliti, yang mereka meneliti sesuatu, lalu hasil penelitiannya disimpulkan dalam bentuk satu definisi dan dibuat dalam bentuk satu perumusan. Nah, kalau law itu lain. Law adalah hukum alam, atau hukum itu adalah menyimpulkan ya hubungan yang sudah eksis di alam semesta, ya. Jadi bukan buatan manusia, tetapi adalah hasil pengamatan manusia terhadap alam semesta dan dia buat hukum, ya. Contohnya adalah hukum Coulomb, dikenal dengan berapa gaya tarik menarik atau F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan D pangkat 2. Hasil pengamatan Coulomb menunjukkan bahwa bila dua muatan, ya, kalau dia sama jenisnya maka dia akan memiliki gaya tolak menolak. Kemudian kalau dia berbeda muatan, positif atau negatif, dia akan tarik menarik, tergantung kepada kuadrat jarak antar keduanya, ya, dikalikan dengan konstanta K atau faktor-faktor eksternal yang menentukan, ya. Ini adalah hukum. Jadi hukum ini tidak bisa dirubah-rubah karena sudah eksis, artinya ini sudah sunnatullah, ya. Ini disebut hukum Coulomb, ya. Artinya yang mengamati pertama kali adalah si Coulomb tadi. Seandainya orang Makassar yang amati, namanya hukum Makassar, bukan hukum Coulomb, ya. Itu adalah yang kedua, hukum. Dalam ilmu listrik berlaku juga hukum, banyak hukum-hukum kelistrikan yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditambah-tambah. Kalau direkayasa bisa korslet dan bisa terbakar. Apalagi yang berikutnya, satu lagi, yaitu derivation atau penurunan. Saya buka lagi satu papan. Atau derivatif, ya. Nah, beda dengan sebelumnya, yaitu
definisi merupakan ciptaan para peneliti, kemudian hukum adalah hasil pengamatan terhadap fenomena alam semesta. Nah, kalau derivatif itu murni matematik. Misalnya kita punya persamaan Y sama dengan 3X. Nah, kita perhatikan sisi kiri Y, sisi kanan 3X. Nah, ini sisi kiri, sisi kanan saya bisa tambahkan sesuatu. Misalnya kita tambahkan masing-masing 5. Ya. Jadi boleh ditambahkan sisi kiri dan sisi kanan, ya, masing-masing dengan angka 5 misalnya, ya. Jadi saya boleh tuliskan menjadi Y tambah 5 sama dengan 3X tambah 5. Ini mesti benar rumusnya, karena merupakan penurunan dari persamaan pertama di atas, yaitu Y sama dengan 3X, ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa penurunan atau derivasi itu adalah rumus yang diperoleh dari rumus yang lain. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ilmu listrik. Misalnya, ketika si Ohm melakukan percobaan, saya sudah menemukan hukum Ohm atau diamati fenomena di alam semesta bahwa jika diamati setiap benda jika dialiri arus listrik, ya, rasio antara arus dan tegangan itu konstan. Sehingga Ohm menemukan satu rumus atau satu hukum dikenal hukum Ohm. Kita temukan R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, dalam ilmu elektronika ini sangat penting kita pahami, di mana resistansi adalah rasio antara tegangan dibagi dengan arus, dan ini berbanding lurus. Nah, sekarang ini hukum Ohm, ya, terkenal dengan hukum Ohm. Ini artinya bahwa yang pertama mengamati kejadian alam semesta adalah Ohm dan mengambil satu kesimpulan bahwa R sama dengan V per I. Nah, sekarang kalau kita mau cari bagaimana kalau arus atau V, itu Ohm tidak melakukan percobaan, tapi kita turunkan rumusnya Ohm menjadi, kita yakini saja bahwa V sama dengan R dikali dengan I. Jadi dari mana asalnya ini? Dari hukum Ohm pertama tadi kita turunkan menjadi R dikali I. Lalu bagaimana dengan arus? Ini tegangannya, rumus tegangan. Di rumus tegangan sebetulnya adalah rumus hasil penurunan secara matematis, bukan hasil pengamatan. Lalu kita cari lagi arus I. I adalah sama dengan V dibagi dengan R. Ini arus listrik, ya. Ini juga adalah hasil penurunan dari hukum Ohm. Jadi bukan murni hasil pengamatan, ya. Nah,
Sama halnya dengan kapasitansi. Kapasitansi, coba saya hilangkan dulu muka saya di sini. Kapasitansi misalnya, ya, misalnya C sama dengan Q dibagi dengan V. Ini hasil pengamatan kolom atau hukum kolom. Ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa muatan. Berarti Q sama dengan C dibagi V. Ini adalah juga penurunan. Atau kita mau cari V tegangan sama dengan Q per C. Ini semua penurunan. Oleh karena itu, penting dipahami bahwa dalam ilmu elektronika, sebelum kita melangkah untuk membahas lebih jauh, perlu kita pahami dulu apa itu rumus. Ya, ada 3 jenis rumus yang digunakan. Yang pertama adalah definisi, di mana definisi ini adalah hasil percobaan atau hasil eksperimen para peneliti, lalu mereka ambil kesimpulan dan membuat rumus matematis. Yang kedua adalah hukum. Hukum adalah hubungan yang sudah eksis di alam dan ketika diamati seperti itu, tidak bisa dirubah, seperti hukum Ohm dan hukum Coulomb. Ya, yang ketiga adalah penurunan derivatif. Nah, dalam ilmu elektronika lebih banyak kita gunakan adalah penurunan atau derivatif, karena tidak mungkin kita melakukan percobaan awal seperti dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Itulah untuk hari ini, saya kira untuk pertemuan pertama, memahami tentang apa itu formula. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah hukum, yang ketiga adalah penurunan. Ya. Nah, saya kira itu dulu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.